Wow, padinya sangat luar biasa ya guys. Sangat lebat sekali, kemudian anakannya juga sangat banyak. Ini memang saat ini kita kombinasikan antara pupuk kimia dan pupuk asam amino ya, yang bisa kita buat sendiri sehingga anakan padi itu tetap bisa sangat banyak. Hello guys, welcome back again to my channel Intaniho 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya ya guys. Saat ini kita membahas tentang 5 bahan asam amino untuk nutrisi padi. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, saat ini kita bahas tentang 5 bahan asam amino untuk nutrisi padi. Harap teman-teman dapat menyimak hingga selesai agar tidak gagal paham dan dapat langsung dipraktekkan, supaya kita dapat membuat asam amino sehingga kita tidak terlalu bergantung dengan pupuk kimia ya. Apalagi saat ini pupuk kimia itu sangat sulit kita dapatkan. Terus yang kedua itu pupuk kimia itu biasanya memang sangat mahal. Dan yang ketiga, dampak dari pupuk kimia ini juga kurang baik loh untuk lahan tanaman padi kita, sawahnya ya. Sehingga kita perlu inovasi baru ya, membuat sebuah inovasi baru agar ada keseimbangan antara pupuk kimia dan pupuk buatan yang khususnya adalah asam amino yang memiliki kandungan mikroba yang positif, sehingga lahan pada area persawahan kita itu bisa subur, kemudian nutrisinya juga sangat banyak, kemudian pH-nya juga sangat banyak, sehingga nutrisi yang digunakan atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman padi kita itu tidak kekurangan, sehingga ketika mengalami pertumbuhan baru kita tanam itu sudah tersedia yang namanya asam amino ya. Kita akan bahas satu persatu apa saja nih. Yang pertama adalah telur bebek. Telur bebek yang masuknya itu bebek yang digembalakan ya, yang masuk daerah persawahan yang makannya itu banyak keong, kemudian banyak yang padi rontok seperti itu biasanya memang nutrisinya juga sangat banyak. Dan kemudian ketika kita membeli telur bebek yang dipelihara tapi pakannya itu biasanya pakai udang ya, yang kepala udang, terus kemudian keong, kemudian ada vitaminnya atau sentrat, itu juga sangat bagus karena nutrisinya sangat tinggi. Yang kedua itu adalah susu teman-teman ya, susu apapun. Jadi kalau yang pengen lebih bagus memang susu yang fermentasi seperti Yakult, kemudian yogurt, itu juga sangat bagus. Tapi kalau tidak ada, susu kental manis pun juga bisa teman-teman ya, atau susu SGM, susu bubuk yang lainnya, itu karena memiliki kandungan protein, nutrisi itu sangat tinggi. Jadi ketika itu kita campur ya, kita campur antara telur kemudian dan susu. Dan yang ketiga itu daun kelor. Daun kelor ini memiliki kandungan nitrogen yang sangat tinggi teman-teman ya. Kalau tidak ada daun kelor, gunakan daun lamtoro. Tapi teman-teman perlu peras, ambil sarinya saja, disaring, sehingga nanti sarinya itu masuk, kita campur dengan susu dan telur tadi. Ini sangat bagus ya. Jadi untuk asam aminonya, nutrisi itu dari susu dan telur. Kemudian nitrogennya kita ambil dari yang namanya daun kelor atau daun lamtoro. Teman-teman boleh pilih salah satu ya. Kemudian yang keempat itu air kelapa teman-teman ya. Air kelapa itu kandungannya sangat bagus sekali untuk menyuburkan tanaman padi kita. Jadi nanti saya akan bahas khusus kandungan apa saja yang terdapat pada air kelapa. Air kelapa ini memang
sangat diharuskan dalam membuat asam amino yang akan kita proses ya. Jadi ini adalah campurannya, ini tidak terpisahkan, sehingga susu, telur, kemudian sarinya daun kelor kita campur dengan yang namanya air kelapa, sehingga kombinasi di antara keempat ini dapat bekerja dengan baik sehingga dapat menyediakan nutrisi yang banyak pada lahan sawah kita sehingga dapat diserap oleh padi kita. Kemudian yang kelima itu adalah IM4. IM4 ini memiliki kandungan mikroba yang sangat bagus untuk fermentasi. Jadi fermentasinya cukup 7 hari udah cukup lah ya. Tapi dalam 1 hari itu gasnya itu harus dibuang atau dikasih lubang kecil juga tidak apa-apa. Karena memang kalau proses fermentasi ini kita tidak membuang gasnya, itu biasanya bisa meledak ya teman-teman. Semakin besar seperti itu. Karena memiliki kandungan gas yang sangat tinggi dan asam amino yang sangat tinggi. Jadi perlu kombinasi teman-teman, atau bisa juga secara mandiri. Teman-teman boleh uji coba yang menggunakan pupuk kimia dan yang menggunakan pupuk asam amino yang dapat kita buat sendiri ini. Nanti lihat perbedaannya, bagaimana hasilnya, bagaimana khasiatnya. Jadi nggak usah harus beli semuanya, kita dapat menekan biaya seminimal mungkin dan dapat menghasilkan hasil yang semaksimal mungkin, sehingga menjadi sebuah bisnis yang sangat menjanjikan. Oke guys, thank you for watching and see you next time.